Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, sebuah pertanyaan besar kini menyelimuti Iran. Jika memang negara itu sangat kesulitan karena sanksi, tekanan dari Amerika, dan serangkaian kemunduran militer, mengapa posisi mereka dalam negosiasi masih terlihat begitu keras? Inilah situasi yang secara perlahan kembali memanaskan hubungan antara Teheran dan Washington. Menurut laporan dari media barat dan pejabat Amerika, dikabarkan telah terjadi pertukaran diplomatik baru antara Iran dan Amerika Serikat mengenai sanksi, keamanan di Teluk Persia, dan isu program nuklir Iran. Namun alih-alih nada Teheran melunak, tuntutan mereka justru dikabarkan menjadi lebih agresif. Salah satu isu terbesar di sini adalah program pengayaan nuklir Iran. Pemerintah Iran sudah lama mengatakan bahwa aktivitas nuklir mereka hanya untuk tujuan damai dan penggunaan sipil. Namun menurut Badan Energi Atom Internasional, beberapa bagian dari aktivitas pengayaan Iran telah melampaui tingkat yang biasanya dibutuhkan untuk energi nuklir sipil. Karena itu, Amerika, Israel, dan beberapa negara Eropa terus khawatir bahwa Iran mungkin hanya menggunakan negosiasi untuk membeli waktu sambil terus mengembangkan kemampuan nuklir mereka. Namun untuk memahami mengapa Iran bersikeras sekarang, kita perlu melihat alasan yang lebih mendalam. Selama beberapa dekade, sanksi terhadap Iran hampir tidak pernah dicabut. Sejak revolusi Islam pada tahun 1979, Iran terus-menerus mengalami pembatasan ekonomi, larangan minyak, pembatasan perbankan, dan isolasi diplomatik dari Amerika serta sekutunya. Dan hal itu sangat dirasakan oleh warga Iran biasa. Nilai mata uang mereka jatuh, inflasi meningkat, investasi asing menjadi sulit, dan menurut laporan Bank Dunia serta IMF dalam beberapa tahun terakhir, sanksi-sanksi tersebut sangat berdampak pada ekonomi Iran. Jadi bagi Teheran, masalah sanksi bukan sekadar isu diplomatik. Bagi mereka, ini adalah masalah bertahan hidup. Namun dari pihak Amerika, pandangannya berbeda. Bagi Washington, mereka tidak ingin mencabut sanksi begitu saja tanpa adanya batasan konkret terhadap program nuklir Iran. AS ingin mendapatkan jaminan yang jelas terlebih dahulu bahwa Teheran tidak akan mengembangkan kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Dan disinilah ketegangan berpusat sekarang. Menurut beberapa analis dari CSIS dan Council on Foreign Relations, kedua belah pihak tampaknya saling menunggu siapa yang akan mundur lebih dulu. Iran tidak mau terlihat seperti menyerah, sementara Amerika tidak mau terlihat lemah. Sementara itu situasinya menjadi semakin rumit karena Selat Hormuz. Ini adalah salah satu jalur sempit pengiriman minyak yang paling strategis di dunia. Diperkirakan persentase besar pengiriman minyak global melewati sini setiap hari. Jadi, setiap kali ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat meningkat, pasar global langsung merasa khawatir. Jika terjadi eskalasi militer di wilayah ini, hal itu bisa mempengaruhi harga minyak, jalur pengiriman, bahkan inflasi global. Jadi meskipun konflik terjadi di negara lain yang jauh, dampaknya tetap bisa dirasakan pada harga bensin, makanan, dan produk impor di berbagai belahan dunia. Namun sementara tekanan dari Amerika terus berlanjut, ada satu lagi detail penting yang seringkali tidak diperhatikan. Sekutu-sekutu Iran juga tidak sepenuhnya merasa tenang. Meskipun ada kerjasama diplomatik dan ekonomi antara Teheran dengan Tiongkok dan Rusia, itu tidak berarti mereka siap mempertaruhkan ekonomi mereka sendiri demi Iran. Menurut beberapa laporan internasional, Beijing tetap berhati-hati, terutama dalam hal sanksi dan perdagangan minyak, karena mereka juga tidak ingin merusak kepentingan ekonomi mereka yang lebih besar di Barat. Artinya, meskipun Iran mendapat dukungan dari beberapa negara, dukungan itu juga terbatas. Dan semakin lama ketegangan berlangsung, semakin besar pula tekanan di dalam Iran sendiri. Kekecewaan ekonomi di kalangan sebagian warga terus berlanjut. Ada juga laporan tentang ketidaksepakatan politik internal terkait arah kebijakan luar negeri negara tersebut. Namun meskipun demikian, jelas bahwa kepemimpinan Iran tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan Amerika. Karena bagi mereka, jika mereka mundur tanpa imbalan, hal itu bisa dianggap sebagai kekalahan politik. Tidak hanya di panggung internasional, tetapi juga di mata rakyat mereka sendiri. Jadi sekarang, pertarungan yang sebenarnya bukan hanya soal rudal, sanksi, atau fasilitas nuklir. Ini adalah pertarungan tekanan, harga diri, dan kelangsungan politik. Dan selama Teheran dan Washington sama-sama bersikeras dengan posisi mereka, satu kesalahan perhitungan saja bisa mendorong kawasan ke krisis baru yang mungkin berdampak tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga di seluruh dunia. Sementara pembicaraan tentang kemungkinan aksi militer baru Amerika terhadap Iran semakin memanas,
Pernyataan Presiden Donald Trump tentang isu nuklir Teheran juga menjadi semakin berani. Dalam sebuah penampilan publik, dia secara langsung mengatakan bahwa Amerika tidak akan pernah mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir. Tapi satu hal yang pasti, saya tidak akan pernah membiarkan negara yang sejauh ini merupakan sponsor terorisme nomor 1 di dunia memiliki senjata nuklir. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi. Namun penting untuk memperjelas bahwa banyak angka-angka yang disebutkan dalam pidato viral dan komentar online tentang jumlah korban serta situasi internal di Iran belum dikonfirmasi secara independen oleh organisasi internasional. Jadi dalam hal ini, penting untuk memisahkan fakta yang sudah terverifikasi dari retorika politik. Yang jelas untuk saat ini adalah ketegangan antara kedua negara tetap tinggi. Menurut laporan dari Reuters dan media internasional lainnya, tekanan dari Amerika terus berlanjut untuk menghentikan aktivitas pengayaan uranium di Iran. Sementara itu, Teheran menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk melanjutkan program nuklir damai sebagai negara berdaulat. Namun sementara para diplomat sedang berdiskusi, pergerakan yang berbeda terjadi di sisi militer. Ada laporan bahwa di Washington kembali dibahas operasi Angkatan Laut yang lebih besar di Teluk Persia, khususnya di sekitar Selat Hormuz, salah satu jalur minyak terpenting di dunia. Jika wilayah ini terdampak, bukan hanya Timur Tengah yang mungkin terkena dampaknya. Harga minyak bisa melonjak, pengiriman global bisa tertunda, dan dampaknya terhadap bahan bakar serta barang impor bisa dirasakan hingga ke Asia. Itulah sebabnya setiap pergerakan militer di wilayah ini diawasi tidak hanya oleh Amerika dan Iran, tetapi juga oleh Tiongkok, Eropa, dan negara-negara yang sangat bergantung pada impor minyak. Salah satu isu yang sedang mencuat sekarang adalah kemungkinan operasi keamanan maritim baru oleh Angkatan Laut AS Serikat untuk membantu melindungi kapal-kapal komersial di Teluk Persia. Ada kapal-kapal yang sudah tertunda selama beberapa minggu atau bulan karena takut akan eskalasi dan serangan di wilayah tersebut. Jadi bagi Amerika, penting juga untuk menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga jalur pelayaran utama tetap terbuka. Namun bagi Iran, kehadiran kapal perang Amerika di dekat wilayah mereka merupakan tekanan langsung dan provokasi. Dan disinilah situasinya menjadi berbahaya. Karena meskipun tidak ada deklarasi resmi perang skala penuh, satu kesalahan perhitungan, insiden rudal atau konfrontasi laut saja sudah cukup untuk memperburuk krisis. Sementara itu, banyak analis juga percaya bahwa yang dipertaruhkan di sini bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi juga perebutan kekuasaan internal di dalam Iran sendiri. Ada beberapa pengamat yang mengatakan bahwa seiring meningkatnya tekanan eksternal, pengaruh faksi garis keras dan tokoh militer di dalam negeri juga semakin kuat. Laking papel sa national security at regional operations. Pero mahirap tukuyin kung gaano kalaki talaga ang kanilang kontrol. Kapal perang semakin memperkuat pengaruh independen faksi garis keras di dalam negeri. Yang jelas, baik Teheran maupun Washington sama-sama tidak mau mundur. Bagi Amerika, Iran punya garis merah yang tidak bisa dilanggar. Sementara bagi kepemimpinan Iran, terlalu banyak memenuhi tuntutan AS Serikat bisa dianggap sebagai kelemahan, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi, sementara kebuntuan diplomatik terus berlanjut, kemungkinan eskalasi militer juga semakin meningkat. Dan di Timur Tengah terkadang tidak diperlukan deklarasi perang resmi untuk memulai konflik yang lebih besar. Terkadang satu kapal, satu misil, atau satu keputusan yang salah pada waktu yang salah sudah cukup. Seiring meningkatnya ketegangan di Teluk Persia, Selat Hormuz semakin menjadi pusat pembicaraan, sebuah jalur laut sempit yang sangat penting bagi pasokan minyak dunia. Dan disinilah kini berpusat salah satu bagian paling berbahaya dari konflik antara Amerika dan Iran. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa insiden provokasi, pengawasan drone, dan konfrontasi angkatan laut di sekitar Hormuz. Menurut militer Amerika Serikat dan kelompok pemantau internasional, Iran menggunakan kombinasi kapal serang cepat, drone, rudal pantai, dan taktik angkatan laut asimetris sebagai cara untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengacaukan jalur pelayaran jika diperlukan. Namun menurut Teheran, hal ini hanyalah bentuk pertahanan terhadap kehadiran pasukan militer asing di dekat wilayah mereka. Di balik saling balas pernyataan dan pernyataan militer, ada pertempuran yang lebih besar yang sedang terjadi, yaitu perang intelijen. Sementara Iran menunjukkan kekuatannya di laut, Amerika justru memperluas operasi pengawasan dengan menggunakan satelit, pesawat pengintai, drone, dan sistem pemantauan angkatan laut untuk memantau pergerakan aset militer Iran. Menurut para analis pertahanan, setiap insiden kecil di Teluk Persia bukan sekedar intimidasi biasa,
Ini juga merupakan cara untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan, lokasi, dan pola respons dari masing-masing pihak. Jadi setiap drone yang terbang dan setiap kapal yang berpatroli di Selat Hormuz selalu ada perhitungan strategis yang lebih dalam. Dan sekarang di Washington kembali dibicarakan kemungkinan operasi maritim baru untuk melindungi pelayaran komersial di wilayah tersebut. Namun jika itu terjadi, banyak analis percaya bahwa kemungkinan risiko konfrontasi langsung akan kembali meningkat. Karena jika insiden kembali terjadi antara pasukan Iran dan kapal perang Amerika Serikat, akan semakin sulit untuk mengembalikan situasi ke jalur diplomasi. Jadi meskipun ada pembicaraan tentang gencatan senjata dan negosiasi, banyak pengamat yang mengatakan bahwa ketenangan saat ini sangat rapuh. Bahkan Presiden Trump dalam beberapa pernyataan publik juga mengisyaratkan bahwa dia tidak yakin dengan keadaan negosiasi saat ini. Namun penting untuk diingat bahwa pernyataan seperti ini juga merupakan bagian dari strategi politik. Mahalagang tandaan na ang mga ganitong statements ay bahagi rin ng political messaging at negotiation pressure. Sa madaling salita, parehong ginagamit ng Washington at Tehran ang media, speeches at public rhetoric para palakasin ang kanilang bargaining position. Sementara itu ada satu lagi isu sensitif yang kembali mencuat, yaitu peran kelompok Kurdi di wilayah tersebut. Hubungan antara berbagai faksi Kurdi dengan Amerika, Iran, Turki, Irak, dan Suriah sudah lama rumit. Organisasi Kurdi juga bukan satu kelompok saja. Mereka memiliki kepentingan politik, aliansi, dan struktur militer masing-masing tergantung pada negara tempat mereka berada. Jadi ketika muncul pernyataan tentang dugaan transfer senjata dan operasi rahasia, beberapa pemimpin Kurdi dengan cepat menolak dan menyangkalnya. Saat ini belum ada konfirmasi independen atas banyak tuduhan ini. Dan itulah salah satu yang paling sulit. Dalam jenis konflik geopolitik seperti ini, penuh dengan propaganda, perang informasi, kebocoran, dan tekanan psikologis dari berbagai pihak. Jadi bagi orang biasa, terkadang sulit untuk mengetahui mana fakta yang sudah diverifikasi dan mana yang hanya bagian dari strategi politik. Tapi satu hal yang jelas, selama ketegangan di Timur Tengah terus berlanjut, situasinya semakin berbahaya karena bukan hanya misil dan kapal yang digunakan dalam pertarungan ini, termasuk di dalamnya operasi intelijen. Tekanan ekonomi, perang siber, ini membentuk narasi global. Dan ketika semua itu terjadi bersamaan di sebuah wilayah yang sudah lama dipenuhi konflik, bahkan insiden kecil, dan ini bisa memicu perang. Sementara dunia sibuk dengan ketegangan antara Amerika dan Iran, ada satu lagi pergerakan diam-diam namun sangat penting yang terjadi di balik layar dan melibatkan Tiongkok. Ini tentang Tiongkok. Tingin, mukhang solid ang support. Dukungan dari Beijing untuk Teheran. Beijing adalah salah satu pendukung Teheran. Tiongkok adalah salah satu pembeli minyak Iran terbesar dalam beberapa tahun terakhir, terutama saat sanksi Amerika terhadap Iran sangat ketat. Jadi bagi Teheran, hubungan mereka dengan Beijing sangat penting agar ekonomi mereka tetap hidup. Namun dalam dunia nyata geopolitik, jarang ada teman yang permanen, yang ada hanya kepentingan yang permanen. Dan disinilah situasi mulai menjadi rumit bagi Iran. Menurut laporan dari Bloomberg dan media keuangan lainnya, ada indikasi bahwa regulator keuangan Tiongkok mendorong bank-bank besar di Tiongkok untuk lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman baru kepada beberapa kilang minyak yang terhubung dengan perdagangan minyak Iran yang terkena sanksi. Meskipun ini bukan pemutusan dukungan secara langsung terhadap Iran, ini adalah sinyal yang jelas bahwa bahkan Beijing pun tidak ingin terlalu terjebak dalam konflik antara Washington dan Teheran. Karena bagi Tiongkok, yang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekedar impor minyak saja. Ini termasuk hubungan dagang dengan Amerika, akses perbankan global, pembatasan teknologi, dan stabilitas ekonomi Tiongkok. Dan disinilah terlihat dilema sebenarnya bagi Tiongkok. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan bahwa mereka tidak begitu saja mengikuti sanksi dari Amerika. Namun di sisi lain, mereka juga tidak ingin menempatkan sistem keuangan mereka sendiri dan kepentingan bisnis internasional mereka dalam posisi yang berisiko. Jadi meskipun kadang ada pernyataan publik yang keras terhadap sanksi Amerika Serikat, ketika sampai pada keputusan keuangan yang sebenarnya, Beijing bertindak lebih hati-hati. Dan mungkin juga ada kaitannya dengan pertemuan tingkat tinggi yang sudah lama dinantikan antara Amerika dan Tiongkok. Ketika ada negosiasi diplomatik besar yang akan datang, biasanya negara-negara adidaya menghindari langkah-langkah yang bisa semakin memanaskan situasi. Karena sebenarnya
Bukan hanya Iran yang sedang dibicarakan oleh Washington dan Beijing, termasuk di dalamnya perang dagang, semikonduktor, kecerdasan buatan, persaingan militer di Asia Pasifik, Taiwan, dan pengendalian masa depan ekonomi global. Tapi meskipun begitu, tetap saja mustahil untuk menghindari isu Iran. Karena selama ketegangan di Timur Tengah terus berlangsung, tekanan juga meningkat pada negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Teheran. Dan untuk Tiongkok, mereka harus menjaga keseimbangan yang rumit dan berisiko. Jika mereka terlalu menjauh dari Iran, kemitraan strategis mereka di Timur Tengah bisa rusak. Namun jika mereka terlalu mendukung Teheran, mereka juga bisa terkena sanksi sekunder dan pembalasan ekonomi dari Amerika. Jadi sekarang situasinya seperti permainan catur antara Washington, Beijing, dan Teheran. Setiap langkah penuh perhitungan. Dalam geopolitik modern, bukan hanya misil dan kapal perang yang digunakan dalam pertarungan. Ekonomi, minyak, sistem perbankan, dan hubungan antara negara adidaya seperti Amerika dan Tiongkok juga memainkan peran besar. Saat ketegangan di Timur Tengah semakin memanas, muncul laporan dari Wall Street Journal tentang dugaan landasan udara sementara yang dibangun di Irak Barat sebelum eskalasi antara Israel dan Iran. Seluruh detailnya belum sepenuhnya terkonfirmasi secara independen, tetapi ini menunjukkan betapa pentingnya logistik dalam peperangan modern. Militer sudah lama menggunakan landasan pacu sementara atau yang dapat digelar agar pesawat bisa lebih dekat dengan operasi tanpa harus bergantung pada pangkalan permanen. Ini sangat penting untuk pengisian bahan bakar, misi penyelamatan, pengawasan, dan penyebaran pasukan secara cepat. Bahkan Presiden Trump pernah berbicara tentang bandara portabel di Timur Tengah. Meskipun beberapa detailnya mungkin dilebih-lebihkan, memang benar bahwa militer Amerika Serikat dan kekuatan besar lainnya memiliki sistem lapangan udara portabel yang canggih. Dalam peperangan modern bukan hanya kekuatan senjata yang penting, tapi juga mobilitas. Siapa yang lebih cepat memindahkan pesawat, personel, dan perlengkapan, dialah yang punya keunggulan strategis. Dan di Timur Tengah, banyak operasi yang terjadi di balik berita utama. Kadang-kadang publik hanya mengetahui hal-hal ini melalui laporan yang bocor, citra satelit, atau pengungkapan intelijen. Jadi, sementara ada pembicaraan diplomatik di depan kamera, ada juga operasi strategis yang berlangsung diam-diam di balik layar.